Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Dengan sukacita kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 15 Mei 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 758 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hidup berbahagia. Paulus tahu bagaimana hidup berbahagia di tengah-tengah ketegangan di mana dunia sedang menawarkan hidup bahagia antara berlebihan atau sebaliknya kekurangan. Dua ketegangan ini perlu disikapi dengan baik, di mana orang berbahagia akan mampu berdiri dan melakukan aktivitasnya dengan menyelesaikan pergumulan ini. Paulus sadar dengan dekat bahwa Paulus berada di penjara Roma selama kurang lebih 2 tahun. Ia dirantai bak seorang penjahat dan dijaga oleh seorang penjaga. Namun di tengah-tengah itu dia melihat kekurangan, menemukan kelimpahan, dengan berkata bahwa segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa rasa lapar itu tidak baik, hingga orang bekerja keras untuk mampu makan dan mendapat kelebihan. Bagi Paulus, kekurangan dan kelebihan adalah cara kita untuk melihat bahagia. Orang sibuk berlari, mengejar impian di mana hatinya tertancap. Sampai sebuah lagu dari Koes Plus pernah berkata, hati senang walaupun tak punya uang. Banyak orang bisa mengatakan demikian di konsep yang berbeda dari kekristenan. Namun Paulus mengajak kita untuk melampaui ketegangan tadi, bukan melihat kekurangan sebagai momok yang menakutkan, sedangkan kelimpahan tidak akan pernah memuaskan. Karena bagi Paulus, hidup dalam iman membuat kita mampu bertahan dan menemukan persekutuan di dalam partisipasi
yang saling menguatkan, sebagaimana Paulus bisa menguatkan Epafroditus dan menginginkan orang-orang lain berada di dalam hubungan yang saling mengasihi. Sebagai seorang tahanan, aktivitas Paulus sangat terbatas. Namun Paulus tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan berterima kasih kepada Tuhan. Bagi Paulus, sukacita diletakkan kepada Allah, bukan yang lainnya. Aku bersukacita dalam Tuhan. Paulus mengatakan begitu bukan karena ia terpaksa mengatakannya. Namun Paulus tahu bagaimana harus berterima kasih ketika dia memilih untuk memulai hidup dengan Allah. Mengucap syukur kepada Allah karena ia bersekutu di dalam partisipasi tadi. Paulus menyadari bahwa ada intervensi tangan Allah di balik apa yang terjadi, secara khusus dalam pelayanan Injil, pelayanan yang memberitakan kabar baik. Di dalamnya ada misteri bahwa Allah sedang bekerja. Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, sukacitamu hari ini mungkin terbatas, bukan karena keinginan kita. Bahkan terkadang dukacita pun itu menghampiri. Namun Paulus sekali lagi menyiratkan sebuah pesan yang sangat istimewa, di mana kehadiran Allah memberi kekuatan, dan itu mampukan kita semua untuk melakukan dan berkata yang baik tentang Allah. Melihat pemberian Allah hari ini adalah cara kita yang luar biasa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita hidup, kita bersyukur, kita boleh berelasi, kita bersyukur. Bahkan di saat godaan datang, bersyukurlah kepada Tuhan dan serahkan dan berserahlah. Niscaya hak dari setiap orang yang percaya dikuatkan Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan sekecil apapun melalui ucapan yang kita lakukan terhadap kebaikan Tuhan, mulailah dengan terlibat dalam ucapan syukur itu. Bagian akhir Paulus mengundang kita untuk memberi perhatian, bukan hanya pemberian. Perhatian terhadap apa yang telah dilakukan. Perhatiannya adalah mulailah memikirkan secara konsisten apa yang patut untuk kita lakukan sebagai orang yang berterima kasih. Hari ini adalah hari baru setelah kepulangan dari Pargurmalua mengikuti retreat kurang lebih 2 hari. Mereka belajar tentang bagaimana mengenal spiritualitas dan bertumbuh sampai pemaknaan saling membantu yang dikenal dengan dunia hospitality. Dalam keramahan, mari menerima orang lain. Terimalah dia bukan karena kelebihan atau kekurangannya. Terimalah dia karena Tuhan adalah sang penciptanya. Menerimanya berarti kita menerima diri sendiri ketika Allah menerima kekurangan kita. Namun Allah memperbaharui kita tentu dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Pikiran yang menyenangkan Tuhan, yang bermanfaat bagi Tuhan. Dan secara konsisten, jadikanlah itu sebagai pembelajaran bahwa kekurangan kita tidak mengunci kita untuk mengucap syukur, namun menemukan sebuah makna. Aku telah belajar dan aku telah belajar rahasia di mana kebaikan Tuhan memampukan aku berdiri, menghiburku. Dan aku dipanggil untuk bersyukur atas orang tua, keluarga, atas hidup karena aku di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberi kekuatan kita dan keamanan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Jangan kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup dalam penyerahan. Kami berserah dan kami melakukan semuanya
Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melayani dan memberikan kesatuan di tengah-tengah jemaat dan memberkati kami dalam kehidupan sehari-hari. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.